Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama boleh menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi 40 hari masa Prapaskah. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-14 dan 15 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di suatu tempat 2 minggu lagi akan diadakan pasar murah, dan setiap harganya turun sampai 50% dari harga aslinya. Contoh, harga 1 kilo gula 16.000 menjadi 8.000 saja. Minyak goreng 2 liter harganya 34.000 menjadi 17.000, dan masih banyak lagi. Berita ini kemudian disebarkan kepada seluruh masyarakat oleh panitia penyelenggara. Banyak tanggapan yang berbeda-beda dari masyarakat menyikapi berita ini. Ada yang menganggap ini berita bohong, ada yang menganggap penipuan, ada yang masih ragu-ragu, dan banyak orang yang percaya. Sehingga pada hari pasar murah ini diadakan, mereka berbondong-bondong datang. Ketika kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24, Petrus berkhotbah dan menceritakan kabar baik kepada semua orang yang ada di dekat mereka, supaya mereka mengetahui dan percaya. Namun tanggapan mereka terhadap kabar baik atau Injil ini berbeda-beda. Ada yang menganggap perkataan mereka tidak benar karena mabuk, ada yang meragukannya, ada yang mengindahkannya, dan puji Tuhan ada banyak orang yang percaya dan menerima Injil. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari khotbah Petrus ini. Yang pertama, terus memberitakan Injil walaupun belum tentu diterima. Di sini Petrus mempertanggungjawabkan apa yang ia katakan bersama dengan para murid Yesus, bahwa mereka tidak mabuk anggur seperti apa yang dituduhkan. Namun karena pertolongan kuasa Roh Kudus, mereka dapat berbahasa lain. Tujuannya adalah supaya setiap bangsa dengan berbagai bahasa dapat mengerti dan percaya Injil. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita memberitakan Injil, mungkin perkataan kita dianggap hanya sebatas angin lalu dan tidak penting bagi orang lain. Namun kita harus percaya dan yakin ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan mereka yang mendengarkannya, maka Injil tersebut tidak akan sia-sia dan menjadi berkat bagi orang lain yang mau menerimanya. Kedua, tanda-tanda kebenaran Injil akan dinyatakan. Di sini, dalam khotbahnya, Petrus mengutip kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32, di mana ini adalah ramalan atau nubuatan pada masa yang akan datang. Tanda-tanda akan mengiringi orang percaya, baik mendapat mimpi, akan bernubuat, melakukan mukjizat, bahkan bencana akan terjadi ke dalam dunia. Demikian dengan orang percaya, yaitu kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyatakan kebenaran, dan jika dalam kesulitan, Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa, melampaui akal pikiran kita, untuk menyatakan Injil kebenaran itu. Selain itu, kita dapat bertahan di dalam dunia yang semakin lama tidak semakin baik ini, sehingga kemuliaan Tuhan terlihat dalam diri kita. Ketiga, orang yang percaya Injil akan mendapatkan keselamatan. Di sini Petrus berkata bahwa orang yang percaya kepada Yesus,
yang telah diutus oleh Allah menjadi manusia dengan melakukan banyak tanda dan mujizat, mengalami penderitaan dan mati di atas kayu salib, maka akan mendapatkan keselamatan kekal. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita percaya dan orang lain juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka keselamatan kekal pasti akan didapatkan ketika Tuhan bertemu dengan kita, sehingga sukacita dan damai sejahtera boleh dirasakan dan dialami. Pada momen masa Prapaskah ini, mari kita bersama mau menceritakan bagaimana Yesus menderita dan mati di atas kayu salib kepada semua orang yang kita kenal, sehingga mereka mendengar bahkan mau percaya kepada Yesus, sehingga mendapatkan kepastian keselamatan dan sukacita yang sejati daripada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, kami bersyukur telah menerima kepastian keselamatan yang berasal daripada Engkau. Berikan kepada kami hati untuk mau memberitakan Injil. Bagaimana Engkau mati supaya orang berdosa yang mau percaya boleh mendapatkan keselamatan kekal yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.